Saya berada di Inggris dan menggali beberapa kisah inspirasi dari negeri ini. Saya menjumpai banyak tokoh penulis novel. Kalau Agatha Christie adalah penulis fiksi untuk detektif, maka Charles John Hupham Dickens atau dikenal dengan nama Charles Dickens adalah penulis roman atau novel cinta yang ternama dari Inggris pada zaman Ratu Victoria dari Britania Raya. Sampai hari ini buku-bukunya masih dengan mudah dijumpai di toko-toko dan juga banyak dari bukunya telah diangkat menjadi kisah untuk film layar lebar. Kisah hidup Charles Dickens, penulis roman cinta, justru jauh dari kehidupan cinta. Ayahnya menghabiskan warisan dari orang tuanya, dan lalu untuk membayar utangnya pun tidak bisa, sampai akhirnya dipenjara. Orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Hanya satu dari beberapa saudara ini yang disekolahkan, dan itu bukan Dickens. Hanya 1 tahun setelah ayah Dickens meninggal, maka 2 anak Dickens juga meninggal. Yang satu meninggal saat bayi, yang satu meninggal dewasa, tapi meninggalkan banyak utang. Dickens pun gagal dalam pernikahannya yang berujung dengan perceraian. Kondisi itu memaksa Dickens harus bekerja serabutan. Dia pertama bekerja sebagai penulis steno di pengadilan. Untuk itu dia harus belajar sistem Gurney, yaitu sistem menulis cepat di Inggris ini. Karirnya menanjak dan dia menjadi reporter untuk Terusan, lalu Mirror of Parliament, lalu The Morning of Chronicle. Beberapa tahun kemudian dia mendirikan jurnal mingguan yang bernama Household World. Nah, sejak saat itulah dia punya media untuk menulis semua karya-karyanya mengenai roman cinta, dan dia dikenal sebagai penulis yang produktif. Hidupnya sendiri tidak mengalami cinta, tapi dia mendalami tentang cinta. Dia ingin orang lain bisa hidup dalam cinta, dan dia tuangkan hasrat dan kerinduannya yang muncul dari pergumulannya dalam tulisan-tulisannya yang menyentuh hati banyak orang. Dalam hidup ini ada saatnya kita mengalami penderitaan, seperti Charles Dickens dan Agatha Christie gagal di dalam pernikahan. Saya juga membaca kisah hidup Socrates dan filsuf-filsuf lain yang punya kebijaksanaan luar biasa. Ternyata cukup banyak di antara mereka yang istrinya kejam. Artinya, kalau Anda mengalami pergumulan dalam hidup, itu Tuhan sedang menyiapkan kita untuk membangkitkan, membentuk hati dan jiwa kita memiliki kecerdasan hati dan kecerdasan spiritual. Itulah yang membuat tulisan-tulisan Dickens dan juga Agatha Christie itu memiliki ketajaman. Orang yang membacanya bisa tersentuh hatinya karena tulisannya dibuat dari pergumulan yang keluar dari penulisnya. Hal yang serupa juga terjadi dengan Raja Daud. Saat Daud mengalami banyak masalah, disingkirkan orang tuanya, dibenci kakak-kakaknya, mau dibunuh oleh mertuanya, ditinggalkan oleh istrinya yang kawin dengan Adriel, diberontak oleh anaknya, maka semua pergumulan hidup ini tentu menjadi hal yang berat. Tetapi ketika ia mendapat hikmah, kenapa hal itu terjadi, lalu dia tuangkan dalam syair-syair nyanyian Daud, maka orang-orang yang membaca nyanyian Daud mendapat kekuatan yang luar biasa. Artinya, kalau Anda mengalami masalah seperti Dickens, seperti Daud, atau saya pun juga mengalami hal-hal serupa, maka saya berpikir, ketika Tuhan mengizinkan perkara-perkara hebat, pencobaan luar biasa, itu Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menjadi alatnya juga yang luar biasa. Supaya kita mengalami pencerahan, kita mendapat hikmat, kita mendapat kekuatan, dan itu adalah alat yang luar biasa juga untuk memberikan motivasi, dorongan, dan kekuatan kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. Itulah inspirasi dari London. Salam dahsyat, luar biasa.